Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1471, Menyelamatkan Semua Makhluk. Ye Chen menyeberangi sungai besar, gunung dan sungai sepanjang jalan, dan mendarat di depan lautan darah yang berombak. Langit dan bumi di sini gelap, dan lautan darah sangat menakutkan. Anda dapat mendengar lolongan dari jauh, dan Anda dapat melihat jiwa-jiwa yang kesal berjuang di laut. Bahkan jika Anda mati, sulit untuk mendapatkan kelegaan. Selain itu, lautan darah juga merupakan fenomena tersendiri. Ada bulan mendung bundar yang menggantung di persimpangan laut dan langit, memancarkan cahaya suram, jauh dan halus, dingin dan sepi, sangat aneh. Ini adalah laut bulan darah, yang telah ada sejak zaman kuno, dan juga terkenal dengan keganasannya. Beku biasa tidak berani menginjakkan kaki di atasnya, karena takut dikotori oleh roh-roh jahat di laut, atau ditelan oleh gelombang berdarah. Berapa banyak jiwa yang telah terkubur? Ye Chen menghela nafas, melihat sekeliling, dia bisa melihat sekilas melalui kebencian yang tak terlihat, dan rengekan roh kebencian menyebabkan kehancuran, sehingga mungkin ada orang yang bereinkarnasi di antara mereka. Tiba-tiba, dia memantapkan kakinya di atas laut bulan darah, dan dengan kekuatan roh purba, dia melafalkan mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung, dan cahaya Buddha bersinar di mana-mana, menyilaukan dan menyilaukan, menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Segera, lautan bulan darah menjadi gelisah, dan dengungan menjadi lebih buruk kemanapun cahaya Buddha lewat, lautan berwarna darah terus dihancurkan, dan roh-roh jahat di dalamnya dibebaskan satu persatu, berubah menjadi cahaya Sumeru. Dia seperti dewa, bahkan lebih seperti Buddha Agung, dengan manifestasi lingkaran cahaya di belakang kepalanya, berdiri di lautan darah dan bulan, bersinar terang, menggunakan kitab suci Buddha untuk menyelamatkan hidupnya dan membantu mereka melarikan diri dari lautan penderitaan. Mantra Sang Tathagata Matahari Agung untuk memurnikan dunia sangat sombong, dan lautan bulan darah yang besar perlahan menghilang karena cahaya Buddha, dan secara bertahap mengering, memperlihatkan tanah berwarna darah dan tulang yang setengah tersembunyi di lumpur. Siapa itu? Suara marah datang dari kedalaman lautan darah. Dia membuat gerakan besar yang membangkitkan kemarahan semua orang. Itu adalah sekte bulan darah yang terletak di kedalaman, dan sejumlah besar orang kuat datang untuk membunuh mereka. Ye Chen melirik dengan jijik, mengetahui bahwa orang yang datang adalah orang kuat dari sekte bulan darah, jadi dia tidak akan sopan. Segera, cahaya Buddha menyatu dengan cahaya suci, dan dengan kekuatan kepunahan, ia menyapu lautan bulan darah. Siapapun yang terkontaminasi dengan cahaya Buddha dan cahaya suci langsung dimusnahkan dan berubah menjadi gumpalan abu terbang. Dia tidak memiliki permusuhan dengan sekte bulan darah, tetapi sekte bulan darah telah menyebabkan terlalu banyak pembunuhan. Kematian tragis itu, mungkin reinkarnasi Dacu, berubah menjadi roh kebencian sebelum dia datang untuk menemukan mereka. Apakah itu melakukan keadilan untuk langit atau membalas dendam orang-orang yang bereinkarnasi dari Great Chu, sekte bulan darah, yang telah melakukan banyak kejahatan, akan memberi penghormatan kepada tanah berdarah ini? Siapa yang membuat kesalahan? Pembunuh semu dari sekte bulan darah datang, dan ada banyak susunan pembunuhan yang mengerikan yang terlibat. Namun, bahkan jika mereka adalah kultivator tingkat semi-suci, mereka tidak dapat menghentikan cahaya Buddha dan cahaya suci, mereka dihancurkan menjadi abu terbang ketika mereka melangkah ke lautan darah barusan. Saat cahaya Buddha dan cahaya suci menyebar, lautan darah mengering lebih cepat, dan gunung peri di kedalaman juga terungkap dengan punggung menghadap bulan, ia diwarnai oleh lautan darah dan memancarkan cahaya berdarah. Itu adalah sekte bulan darah. Awalnya ditutupi dengan metode rahasia, tetapi secara paksa dipaksa keluar oleh kekuatan gaib besar Ye Chen. Cahaya Buddha bersinar di mana-mana, dan cahaya suci lewat. Lebih banyak orang diselamatkan dan menjadi jiwa Buddha. Jeritan itu terdengar, lebih mengerikan daripada ratapan roh-roh jahat di lautan darah, dan itu membuat hati orang-orang bergetar. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Potongan-potongan orang musnah, dan nyawa manusia yang sebenarnya tidak berharga. Mereka begitu tinggi sehingga mereka tidak pernah berpikir bahwa bencana akan datang begitu cepat sampai kematian mereka. Apa yang terjadi dengan laut bulan darah? Ada banyak biksu di sekitar pantai, semuanya menunjuk ke tempat ini, tetapi mereka tidak berani menginjakkan kaki di sana, takut bahwa mereka akan menderita akibatnya dan menjadi jiwa tak berdosa di tanah darah.
Ada biksu yang kuat yang mencari balas dendam dari Sekte Bulan Darah. Seseorang merenung, dalam pertempuran sebesar itu, lawannya setidaknya adalah orang suci, atau bahkan Raja Semu. Bahkan lautan bulan darah telah mengering. Ini pembalasan. Terlalu banyak orang berkata dengan dingin, Tuhan telah membuka matanya. Binatang buas ini seharusnya sudah dikirim ke neraka sejak lama, untuk mencegah mereka merusak dunia. Di tengah diskusi, laut bulan darah yang tak terbatas benar-benar mengering, dan gunung abadi Sekte Bulan Darah juga runtuh. Dari reruntuhan, seorang pria dengan rambut acak-acakan bergegas keluar, berlumuran darah dan tulang, ganas seperti hantu, berputar-putar dengan darah, dan langsung datang ke Ye Chen. Dia adalah leluhur dari Sekte Bulan Darah. Namun, dia sangat sengsara karena itu bukan disebabkan oleh pemukulan Ye Chen, tetapi karena dia gagal maju ke Raja Semu dan menderita serangan balik. Dia tidak hanya gagal mengambil langkah itu, tetapi dia hampir mati. Meskipun bukan Ye Chen yang memukulnya, tapi Ye Chen tidak ada hubungannya dengan itu. Jika Ye Chen tidak datang untuk membuat masalah dan menguras lautan darah untuk mengganggu pikirannya, dia tidak akan melakukannya. Telah memprovokasi reaksi dalam kegilaan. Orang tua ini tidak memiliki keluhan atau permusuhan denganmu, kamu terlalu banyak menipu orang lain. Patriark Suiwei sangat marah. Tidak ada ketidakadilan, tidak ada permusuhan. Apakah Anda mengatakan ini bertentangan dengan keinginan Anda? Ye Chen datang dari langit, menatap Patriark Suiwei, saya khawatir Anda tidak dapat menghitung berapa banyak orang yang telah Anda bunuh selama bertahun-tahun. Siapa kamu? Patriark Blood Moon meraung histeris, seperti anjing gila. Heng Yuezong, aku tertutup. Ye Chen berkata dengan santai, agung dan dingin di langit halus, adapun permusuhan lainnya, aku tidak repot-repot membicarakannya, yang ini saja sudah cukup. Oke, bagus sekali. Patriark Suiwei meraung, dan dia membunuh di langit, membelah Sutian dengan telapak tangannya. Ye Chen mengangkat Qi Xiao, dan memotong Bima Sakti dengan pedang. Patriark Bulan Darah, yang baru saja terbunuh, dipotong dengan pedang, bahkan Yuan Shen dilarang di langit saat itu juga. Tidak masalah jika aku hancur, mereka tidak akan kembali lagi. Seolah mengetahui bahwa dia telah dikutuk, Blood Moon Patriark tersenyum, dengan tidak hati-hati, tetapi juga sinis. Aku menyukaimu yang sangat keras kepala. Ye Chen melambaikan tangannya, menyapunya keluar dari lautan bulan darah yang kering, dan mendarat di tengah kerumunan penonton. Ketika orang mati secara tragis, ada balas dendam, dan itu adalah tentang pembalasan. Orang tua itu telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Bahkan ketika seorang lelaki tua abu-abu bergegas, pedang itu tidak berguna, dan dia merobeknya di tempat. Lengan tubuh Yuan Shen Patriark Bulan Darah robek, berubah menjadi dengan kekuatan roh primordial, ia menghilang di antara langit dan bumi. Kamu bajingan, bayar kembali nyawa putriku. Seorang lelaki besar juga bergegas, matanya merah, dan dia memegang pedang berkepala hantu, menebas dengan liar, seperti memotong daging babi. Bunuh. Lebih banyak orang berkumpul, semuanya memiliki kebencian mendalam terhadap leluhur Sekte Bulan Darah. Patriark Suiwei menjerit dan meraung, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya, karena aumannya ditutupi oleh raungan orang-orang yang membunuhnya, tidak peduli apakah Anda orang suci atau bukan. Patriark Suiwei ketakutan. Di tengah raungan menderu, roh primordial dari tingkat suci yang bermartabat dihancurkan oleh sekelompok orang gila. Itu lebih tragis daripada eksekusi Ling Qi itu. Orang ini seharusnya sangat tertekan, tetapi dia tercabik-cabik oleh alam surga dan kaisar biasa. Di sini, Ye Chen masih berada di laut bulan darah yang kering, membuka tas penyimpanan, berjalan jauh-jauh untuk mengumpulkan semuanya, itu semua adalah harta dari Sekte Bulan Darah, dan mereka akan dibawa kembali ke Heng Yue Sekte. Ketika dia keluar, ada sosok gelap di pantai, kebanyakan dari mereka memiliki air mata di sudut mata mereka, dan mereka memberi hormat dengan hormat, jika bukan karena dia, mereka tidak akan pernah bisa membalas dendam kerabat mereka dalam 8 tahun. Seumur hidup, Heng Yuezong, aku tertutup. Ye Chen tersenyum, dan masih mengangkat tangannya, dan memilih 3 atau 5 orang dari kerumunan gelap, semuanya bereinkarnasi, yang merupakan kejutan. Tapi apa yang dia katakan, jika orang-orang yang hadir mendengarkan dekret kekaisaran, artinya jelas, sejujurnya, jangan main-main dengan Heng Yuezong, kalau tidak Blood Moon Sect akan berada di sebelahmu. Tak perlu dikatakan, orang-orang ini tidak berani menarik perhatian Heng Yuezong. Alih-alih memprovokasi dia, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membangun hubungan yang baik. Dengan dewa yang begitu hebat melindunginya, yang berani bergerak. Itu dia, itu dia. Ye Chen melambaikan tangannya, dan hendak pergi seperti yang dia katakan, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia berbalik dan menatap seorang pria paruh baya yang jujur di kerumunan,
atau lebih tepatnya, di liontin bulan sabit di leher pria itu adalah Di Jue. Teman Taois, apakah kamu ingin menjual liontin ini? Ye Chen menatap pria parubaya itu dengan senyum di wajahnya. Jual, jual. Pria parubaya yang jujur itu segera mengangguk, dan dia masih sangat ahli dalam berbagai hal. Jika seorang senior ingin membelinya, dia harus menunjukkan wajahnya, jika tidak, dia tidak akan mengatakan apa-apa jika dia merampokmu. Di tempat, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Ye Chen menyeringai, memasukkan tas penyimpanan berisi 500.000 batu asal, dan kemudian dengan sadar mengambil liontin bulan sabit yang tergantung di leher pria parubaya itu. Ayo pergi. Menyingkirkan liontin itu, Ye Chen berbalik dan melangkah ke Sutian, menghilang dalam sekejap. Setelah dia pergi, pria parubaya itu menyeka keringat dinginnya tanpa sadar berkat reaksinya yang cepat. Jika ini membuat orang tidak bahagia dan kepalanya bergerak dalam sekejap, dia akan menjadi dewa pembunuh. Ketika dia membuka tas penyimpanan dan melihat-lihat, dia hampir mengencingi ketakutan. Pegunungan batu asal membuat matanya bersinar dengan bintang emas. Dia belum pernah melihat begitu banyak uang di dunianya. Setelah linglung, dia buru-buru memasukkan tas penyimpanan ke dalam pelukannya, karena takut orang lain akan melihatnya. Orang-orang yang hadir memang melihatnya, dan sesuatu yang bisa disukai oleh dewa pembunuh pastilah harta karun. Mereka juga sangat ingin tahu tentang berapa banyak uang yang diberikan Ye Chen kepada pria parubaya itu. Jika terlalu banyak, mereka dapat berbagi sebagian jika mereka tidak dapat menyimpan semuanya. Jika mereka tidak dapat membaginya, mereka dapat meminta sebagian. Oh, episode 1472, 3 set. Di langit berkabut, tubuh Ye Chen seperti cahaya peri, kecepatannya sangat cepat, dan dia memegang liontin bulan sabit di tangannya. Kaisar Jue yang rusak terbang dengan sendirinya, dan bergabung dengan liontin bulan sabit di tangan Ye Chen, menunjukkan prestise kaisar samar-samar, tetapi sangat lembut dan tidak menunggu pembunuhan sedikit pun. Apa yang membuatnya menyesal adalah bahwa meskipun liontin bulan sabit menyatu, Kaisar Jue masih belum lengkap, dan masih ada bagian yang hilang, tetapi dia tidak tahu di mana itu, apalagi di tangan wanita jalang itu. Setelah kembali ke Sekte Heng Yue, Taois Zenyang menyapanya secara pribadi, diikuti oleh sekelompok besar tetua. Tidak akan ada lagi Sekte Bulan Darah sejak saat itu. Ye Chen tersenyum, dan mengeluarkan harta dari Sekte Bulan Darah. Dia bermurah hati dan memercikannya langsung dari langit, setiap orang yang melihatnya mendapat bagian. Blood Moon Sect hilang. Taois Zenyang tercengang, hanya 3 jam sebelum dan sesudahnya, bahkan jika seseorang memusnahkan sekte itu, tidak harus secepat itu. Seberapa kuat orang ini di depannya? Ye Chen tersenyum, pergi ke gunung tempat Tuan Heng Yue dan Liu Yi berada, dan melepaskan 3 atau 5 orang yang bereinkarnasi, dan salah satunya adalah murid Heng Yue Zonsuan di kehidupan sebelumnya. Kakak laki-laki Ye Chen sama kuat dan tegasnya seperti biasanya. Liu Yi menyerahkan sebuah guci. Ketika hati dingin, tidak ada belas kasihan untuk membunuh orang. Ye Chen tersenyum, dunia yang berlumpur dan hukum yang kejam tidak dapat mentolerir apa yang disebut belas kasihan. Tanganku berlumuran darah. Hei! Pendeta Heng Yue dan Tuan Heng Tian menghela nafas satu demi satu. Berapa banyak orang di dunia ini yang seperti Ye Chen? Tuan, aku akan pergi. Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan, yang berisi banyak gulungan pil rahasia yang diperlukan untuk kultivasi, dan slip batu giok yang menyegel cahaya ingatan abadi. Ayo pergi bersama. Segera, Tuan Heng Yue tertawa, aku menunggu lelaki tua itu menjadi muda. Mari kita bicara tentang orang bijak tingkat lanjut. Ye Chen sedikit tersenyum, dan mengatakan hal yang sama, Tuan Heng Yue dan Tuan Heng Tian, alam kultivasi mereka terlalu rendah, dan mereka dalam bahaya musnah setiap kali mereka keluar. Mengetahui arti kata-kata Ye Chen, Tuan Heng Yue dan yang lainnya tersenyum canggung. Bahkan orang yang kejam seperti Ye Chen tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa, apalagi kelompok alam surga dan alam kaisar mereka. Sampai jumpa tahun depan. Ye Chen datang dan pergi dengan cepat, dan di bawah pengawasan semua orang, dia pergi bersama Liu Yi. Bagi mereka, Heng Yue Zong di sini hanyalah sebuah pos. Ini benar-benar bangsawanku Heng Yue. Taois Zenyang sangat kagum, begitu pula para tetua lainnya. Aku membawanya ke sini. Pemuda berjubah putih bernama Li Yuan yang datang bersama Ye Chen juga sangat bersemangat, karena dia membawa pria bangsawan ini ke sini. Cepat, pergi berlatih. Para tetua buru-buru mendesak, karena Ye Chen membawa terlalu banyak sumber daya kultivasi, yang cukup untuk mereka gunakan untuk waktu yang lama, dan mereka tidak dapat menyia-nyiakan hadiah dari orang lain. Para murid patuh, dan masing-masing kembali ke gunung dengan harta di tangan mereka. Melihat sumber daya kultivasi yang kaya, mereka melihat ke arah Bright Dao. Mereka belum pernah melihat kekayaan sebesar itu.
Anggota klan Heng Yue juga memasuki gua mereka sendiri, dan mereka hanya berharap untuk segera naik ke tingkat semu. Hanya setelah mencapai tingkat itu, mereka memenuhi syarat untuk pergi di jalan seperti Ye Chen untuk menemukan kerabat mereka. Sekte Heng Yue mundur secara kolektif, dan mengira akan sepi selama beberapa hari, tetapi orang-orang terus mengunjungi gunung. Ada banyak orang bijak dan orang suci yang datang untuk berteman. Ini akan menjadi pohon besar. Para Taois dari Zenyang tidak akan menolak, dan mereka dapat dianggap dihormati oleh Ye Chen. Di masa lalu, mereka tidak begitu dihormati. Sekarang keberuntungan telah datang, tidak buruk untuk hidup damai dengan kuartet. Di langit berkabut, Ye Chen dan Liu Yi juga berpisah, dan mereka bertemu di Kunlun setelah 100 tahun. Jangka waktu yang panjang, dia seperti seorang pengkhotbah, juga seperti seorang turis, melewati angin dan debu, sampai makan dan tidur, berjalan melewati pegunungan Dacuan, melintasi lembah Changyuan, bergerak maju di bawah angin dan hujan, berhenti di tengah malam, pergi ke banyak sudut Wastelen Timur. Waktu berlalu, dan ketika dia keluar dari Wastelen Timur, 3 tahun telah berlalu di dunia. Dalam 3 tahun terakhir, ia telah menemukan terlalu banyak reinkarnasi, masing-masing seperti api kehidupan, bergegas ke 4 arah, berakar dan bertunas, dan mewariskannya dari generasi ke generasi hingga kembang api tersebar di alam liar. Dalam 3 tahun terakhir, rambutnya telah memutih, dan dia terlihat lebih tua. Yang paling penting adalah dia memiliki suasana perubahan yang kuat. Bahkan dengan metode rahasia evolusi Zoutian, sulit untuk menyembunyikannya. Dia telah mengalami terlalu banyak. Saat ini, tanah di bawah kakinya adalah milik Xuan Huang Zongzu, yang lebih luas dari Dong Huang. Setiap jengkal tanah telah menyaksikan perubahan hidup, dan tampaknya lebih tua dari waktu. Itu adalah malam yang tenang lainnya, dia berhenti di hamparan tanah yang luas, memegang peta di tangannya, dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Di sini, tidak boleh ada kesalahan. Di sini, itu bukan tanah yang luas sebelumnya, tetapi Gunung Peri Kunlun Su, dan menghilang hanya karena Kunlun Su juga menyebut dirinya ruang yang berbeda seperti kota kuno Dong Huang. Aku telah memproklamasikan diriku selama 100 tahun, tapi aku belum membuka blokirnya. Ye Chen bergumam, mengambil peta dengan jentikan tangannya, dan berpikir, harus menunggu sampai Dacu kembali sebelum membuka blokir. Itu waktu yang lama. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain pergi ke kota kuno terdekat, kota kuno Kunlun. Karena paling dekat dengan Kunlun Su, kota Kunlun secara alami ramai, bahkan di malam hari. Ketika Ye Chen masuk, ada sosok yang terlihat, banyak dari mereka yang menakutkan, tidak hanya biksu manusia, tetapi juga pembudidaya setan dan pembudidaya biadab, segala macam bentuk aneh, hanya Anda tidak dapat memikirkannya, tidak ada yang tidak bisa Anda lihat, semuanya gado-gado, seolah membuat janji. Yang paling penting adalah garis keturunan mereka, masing-masing tergantung, ada beberapa jenis yang membuat darah sucinya berdenyut, mereka terlalu kuno, bahkan dengan penglihatannya, dia tidak dapat mengenali mereka semua, dia hanya tahu bahwa mereka sangat kuat. Selain itu, ada kios di kedua sisi jalan. Pemilik kios semuanya adalah orang tua, dan harta yang mereka jual juga sangat luar biasa. Ye Chen terpesona oleh teriakan yang terus-menerus. Ye Chen tidak berani meremehkan orang-orang tua ini. Terlepas dari penampilan mereka, mereka semua adalah orang-orang dengan kultivasi yang maju. Dia telah melihat tidak kurang dari selusin dari mereka hanya pada tingkat orang suci yang hebat. Ayo, kita belanjakan uang. Mengatakan ini, pria itu melihat sebuah kios. Sebagian besar kios menjual artefak magis, seperti pedang peri, lonceng besar, alam spiritual, tungku tembaga, dan segel harta karun, pangkatnya tidak rendah, dan yang terlemah adalah prajurit kuasi santo dan prajurit suci agung yang rusak. Orang tua, setelah melihat sekeliling, itu karena kamu memiliki penglihatan. Pemilik kios sedang menghisap pipanya, mengepulkan cincin asap dalam-dalam, seperti tongkat ajaib, membudidayakan makhluk abadi yang duduk di tanah. Prajurit suci, aku menginginkan mereka semua. Ye Chen mengumpulkan senjata ajaib tingkat suci bersama. Semua. Pemilik kios tua mengangkat alisnya, dan tidak bisa menahan diri untuk melihat Ye Chen dari atas ke bawah. Hal kecil, oh tidak, anak kecil, harta ini bernilai uang lama, apakah kamu yakin kamu punya uang sebanyak itu? Di tengah malam ya, jangan mengolok-olok saya sebagai seorang veteran. Tidak buruk, kamu bisa memberiku sedikit lebih murah. Ye Chen hanya menyeringai. Tentu saja, itu bisa murah. Karena kita menginginkan segalanya, tidak ada penawaran balasan untuk jumlah ini. Pemilik kios tua langsung mengangkat 2 jari, ini bukan 2 juta batu asal, ini 20 juta. Jika kamu tidak menawar, kenapa kamu tidak memberiku 1?
Membuat kesepakatan. Ayo. Ye Chen menyerahkan tas penyimpanan, dan mengambil senjata sihir tingkat suci dengan jentikan tangannya. Aku masih memiliki prajurit Raja Suci dan prajurit Suci Agung yang rusak di sini, tidakkah kamu ingin melihatnya? Pemilik kios tua itu menggosok tangannya yang dulu, jika kamu menginginkan semuanya, itu bisa murah, kamu tidak kekurangan uang. Aku benar-benar tidak mampu membeli ini. Ye Chen terbatuk, berbalik dan berjalan pergi, dia memiliki banyak uang di tasnya, tetapi masalahnya adalah prajurit Raja Suci dan prajurit Suci Agung yang patah itu sangat mahal. Setelah meninggalkan kios ini, dia tidak berhenti. Dia muncul di depan setiap kios, dan dia membuat gerakan berani. Yang dia beli hanyalah senjata ajaib, dan semuanya adalah prajurit Raja Suci, tidak sedikit jumlahnya. Dia merencanakan dengan sangat baik. Ketika dia menemukan orang yang bereinkarnasi, dia akan memberikannya satu per satu. Dengan senjata sihir yang kuat untuk melindunginya, itu dianggap sebagai jaminan keselamatan. Dia berpikir bahwa dia, guru suci, masih sangat baik. Kompeten. Karena dia, banyak pemilik kios di jalan yang menutup kiosnya lebih awal, dan mereka menyukai pembeli seperti ini yang lugas dan tidak mencolok, tidak membeli satu per satu, tetapi mengumpulkannya secara bertumpuk. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia menyerah, membuka tas penyimpanannya dan melihat ke dalam, tidak tahan untuk melihat secara langsung, merasakan sakit di hatinya, dia menghabiskan semua batu asal, dan tidak mengambil kiri. Setelah menghabiskan semua uangnya, dia menjadi tenang, berjalan-jalan dengan bosan, melihat banyak harta, tetapi tidak punya uang untuk membelinya lagi, jadi dia hampir mengambil pilnya tetapi mengembalikannya satu per satu. Pada akhirnya, dia langsung pergi ke pusat kota. Tidak ada reinkarnasi Dacu di kota ini. Jika tidak ada, tidak perlu membuang waktu. Benua Xuan Huang sangat besar, dan dia masih masih jauh. Ini tidak lebih buruk dari kota kuno Dong Huang. Sepanjang jalan, Ye Chen menghela nafas sepanjang jalan, bahkan paviliun, menara, paviliun, dan jembatan lengkung semuanya diukir dengan pagar giok, bahkan jika dihancurkan, mereka dapat dijual untuk uang. Aku berkata, apakah kamu buta dan tidak melihatku? Saat dia berjalan, Ye Chen tiba-tiba merasakan seseorang menyodoknya dari belakang. Suara itu masih sangat familiar, itu adalah seorang kenalan. Ye Chen melihat ke belakang tanpa sadar, hanya untuk melihat seorang pria berjanggut. Itu adalah teman baiknya dari masa lalu, Old Taoxian. Sungguh kejutan. Melihat Ye Chen dalam keadaan linglung, Yan tua mengelus janggutnya. Kapan kamu datang ke benua Xuan Huang? Ye Chen benar-benar heran, dia tidak tahu bahwa dia bisa melihat Old Taoxian di sini. Mungkin ada begitu banyak orang di kota ini, dia lewat sebelumnya, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak menyadarinya. Aku tiba 2 atau 3 tahun lebih awal darimu. Yan Tao tua mengeluarkan labu anggur, aku mendengar perbuatan mengejutkan anakmu dalam beberapa tahun terakhir, dan aku tidak melepaskannya. Aku bisa mendengar kapalan di telingaku. Tidak, aku menyembunyikannya secara diam-diam, kamu bisa mengenalinya. Ye Chen berkata dengan heran. Kamu meremehkanku lagi, bukan? Yan Tao tua menjilat rambutnya yang terlihat seperti kandang ayam, keluarga lamaku diberkahi dengan kekuatan supernatural, bahkan jika kamu menjadi sampah, aku masih mengenalmu. Analogi Anda benar-benar gambar sialan, kata Ye Chen penuh arti. Tidak ada gunanya jika kamu tidak membicarakannya, aku akan membawamu ke tempat yang baik. Old Taoxian tidak peduli apakah Ye Chen mau atau tidak, dia menyeretnya ke atas dan pergi, mendorong kerumunan semua orang. Jalan, dan melangkah ke sebuah restoran. Wow, begitu dia masuk, Ye Chen terkejut. Hanya karena restorannya begitu besar sehingga tampak melanggar hukum. Seluruh dunia ruang tidak dapat dibuka kecuali pada tingkat kuasi kaisar. Ayo, lihat, apakah ada orang yang kamu kenal? Tao tua Yan akhirnya meremas mata Ye Chen. Oh, episode 1473, Perjamuan Kunlun. Jangan bilang, jumlahnya cukup banyak. Ye Chen menemukan tempat duduk dan duduk restoran ini sepertinya mengadakan perjamuan, dengan drum dan sitar, nyanyian dan tarian, dan aroma anggur dan buah. Adapun kenalan, memang ada beberapa, seperti putra dewa dari klan dewa, seperti putra dewa dari klan Phoenix, atau putra dewa dari 9 klan kuno semuanya ada di sini, bahkan 3 putra dewa dari hukuman surga juga hadir. Selain mereka, ada banyak putra dewa yang kuat, meskipun mereka tidak setenar 9 klan kuno, mereka semua menakutkan, dan garis keturunan asli mereka juga sangat luar biasa. Aku tidak tahu, jika kamu melepas topengmu sekarang, itu akan sangat hidup di sini. Yan Tao tua memasukkan buah spiritual ke mulutnya, anak-anak para dewa mungkin akan menangis di tempat. Apa yang terjadi di sini?
Mengapa ada begitu banyak dewa berkumpul di sini? Ye Chen Huan melihat sekeliling, mengabaikan pikiran aneh Old Tao Yan, dan langsung menanyakan keraguan di hatinya. Apakah kamu melihat itu? Pendeta Tao Tua Yan mengangkat jarinya ke seorang pemuda berpakaian putih, itu Kaisar, dialah yang menjadi tuan rumah perjamuan Kunlun hari ini, dan mengundang putra-putra dari semua sekte besar. Keagungannya besar cukup. Kaisar. Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya, dari mana datangnya Kaisar. Dewa Timur, Yang Mulia Barat, Kaisar Selatan, Orang Suci Utara, dan Kaisar Pusat. Yan Tao Tua mengguncang tubuhnya dengan debu, asalnya sangat misterius, dan hanya sedikit orang yang tahu dari garis keturunan mana dia berasal. Itu mungkin keturunan Kaisar, bisik Ye Chen, dan tanpa sadar melirik Kaisar. Kaisar memang naga dan burung phoenix di antara manusia, dengan aura gelap dan garis keturunan kuno dan kuat. Selalu ada kekuatan misterius yang menutupi peluangnya, sehingga wajah aslinya pun sulit dilihat. Ketika Ye Chen memandangnya, dia kebetulan menyapu dan mengangkat gelasnya ke arahnya dengan sedikit senyum. Matanya sedalam langit berbintang yang luas, bersinar dengan cahaya peri yang terang, dan matanya penuh dengan surga dan bumi. Tidak mudah menjadi setenar Dewa Timur, Dewa Barat, Kaisar Selatan, dan Sage Utara. Ye Chen bergumam pelan, menutup matanya dengan cara yang halus, diam-diam berpikir bahwa Kaisar tidak begitu kuat. Setidaknya itu tidak sebanding dengan anak dewa para dewa. Yan Lao Dao tidak bisa menahan senyum, anak dewa dari ras peri tidak buruk, tetapi anak itu bersembunyi sangat dalam, dan kekuatannya sebanding dengan itu dari Kaisar. Aku bisa melihatnya, kata Ye Chen, dan juga melirik putra peri, yang sedang duduk di depan meja giok sambil minum dengan santai, dikelilingi oleh banyak peri, tetapi dia mengabaikan mereka semua. Reruntuhan kuno akan segera dibuka, jadi kamu di sini untuk ikut bersenang-senang. Taois Tua Yan berkata dengan santai, yah, itu pasti hidup ketika kamu datang, tanpamu, itu benar-benar tidak hidup. Reruntuhan kuno apa? Ye Chen menggigit buah peri dan menatap Old Yan dengan curiga. Seperti namanya, itu adalah negeri peri yang tersisa dari zaman kuno. Yan Lao Dao menjelaskan, saya tidak tahu asal-usulnya, tetapi saya hanya tahu bahwa itu dibuka setiap 100 tahun, dan konon ada adalah kitab suci peri Kaisar Agung di dalamnya. Tidak heran. Ye Chen menyentuh dagunya, tidak heran begitu banyak orang berkumpul di kota kuno Kunlun. Jika saya mengharapkannya, teleportasi dari kota kuno ini sangat dekat dengan reruntuhan kuno. Seperti yang Anda katakan. Tao Tua Yan berkata dengan santai, relik itu belum dibuka, jadi kami berkumpul di sini untuk menunggu. Kunjungan Kaisar juga merupakan kebaikan Tuan Tanah. Harus saya katakan, dia punya banyak menghadapi. Apakah semua orang bisa memasuki reruntuhan kuno? Ye Chen menatap Old Yan dengan ragu dan bertanya. Tidak ada batasan pada kultivasi, tetapi setelah masuk, kultivasi akan ditekan oleh kekuatan yang kuat untuk kuasi Sage, dan penindasannya tidak pandang bulu. Tidak terkecuali Sage Agung. Bahkan Kaisar Semu harus berbaring di atas perut. Ini sangat menakutkan. Ye Chen mendecakkan lidahnya, bau buki benar-benar berisi kitab suci abadi Kaisar Agung. Ini dia penjahat lain. Ketika Ye Chen mendecakkan lidahnya, Yan Lao Dao menarik sudut pakaian Ye Chen. Ye Chen mengumpulkan pikirannya, melihat ke pintu, dan seorang gadis kecil telah masuk, seperti peri, polos dan polos, kedatangannya menarik perhatian dari segala arah. Terutama para dewa dan dewi dari 9 klan kuno mengerutkan kening, bahkan Kaisar tidak terkecuali. Melihat gadis kecil yang hidup itu, jejak kecemburuan muncul di matanya yang dalam. Gadis kecil itu, tentu saja, adalah Kaisar Jiuxian. Sudah 3 tahun, tetapi dia belum tumbuh besar, tetapi dia telah naik ke tingkat orang suci. Dia lucu di permukaan, tetapi kekuatan tempurnya adalah benar-benar ganas. Aku di sini untuk minum. Xiao Jiuxian menyeringai, dan tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar, dan berlari mengelilingi tempat yang memegang kendi, dan para dewa dan dewi yang hadir diancam satu per satu. Aku tahu dia sangat diperlukan. Ye Chen menggosok alisnya, ini benar-benar canggih. Maju 3 tahun lalu. Yan Lao Dao menghela nafas, semua orang di keluarga mereka adalah monster, Kaisar Semu Termuda, Santo Agung Semu Muda, Raja Suci Semu Muda, Raja Semu Muda bersama mereka, dan sekarang orang suci termuda ditambahkan. Generasi muda Xuan Huang adalah miliknya yang terkuat. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, pengamatan visual, saya dapat memilih kelompok besar, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa setelah ribuan tahun, dia akan tetap seperti itu. Permaisuri yang menakjubkan. Hei, Kaisar Selatan dan orang suci utara juga ada di sini. Yan Tao Tua menatap pintu dengan cerah. Ye Chen mengangkat matanya lagi dan memalingkan muka.
Seorang pria muda berjubah ungu dan seorang pria muda berjubah perak masuk bersama. Dia tidak bisa membedakan mana Sage Utara dan mana Kaisar Selatan, tetapi keduanya sangat menakutkan. Menurut Runa Zhonghuang, Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara juga berpenampilan seperti Kaisar Muda, mata mereka seperti bintang, rambut hitam mereka seperti air terjun, dan untaian Tao ada di sekitar tubuh mereka. Kedatangan keduanya menarik perhatian penonton, dan banyak dewa dan dewi menyambut mereka secara langsung. Kaisar Selatan dan Sage Utara adalah tokoh terkenal. Mereka tidak setenar pandangan pertama, dan mereka adalah sekuat legenda. Yang membuat orang heran adalah pemuda berjubah perak itu berjalan setengah jalan dan tidak pergi. Sudut mulutnya berkedut dan dia melirik ke satu sisi. Setelah 2 atau 3 detik, dia berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Kamu masih ingin lari? Segera, seseorang mengejarnya, dan itu adalah Jiuxian kecil. Tidak terduga. Seperti yang diharapkan. Banyak anak dewa dan dewi tersenyum dengan ekspresi aneh. Tak perlu dikatakan, pemuda berjubah perak itu adalah Kaisar Selatan. Melihat Jiuxian kecil yang mengejarnya, Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Di masa lalu, Little Nine Immortal mengalahkan langkah Nandi, tapi sekarang dia adalah seorang santo, dan Nandi masih setengah bijak mengapa kita tidak harus menemukan tempat kita lagi. Gadis kecil itu sangat pendendam. Begitu Little Nine Immortals pergi, seseorang masuk ke restoran lagi. Itu adalah seorang Buddha muda yang mengenakan pakaian Buddha, tubuhnya penuh dengan cahaya Buddha, dan ada lingkaran halo yang melayang di belakang kepalanya, seperti dewa. Meskipun dia tidak melakukannya jangan bicara, ada Buddha di tubuhnya, suaranya sangat jelas sehingga setiap orang yang mendengarkan akan kesurupan. Perlu disebutkan bahwa dahinya tidak sekilat biasanya, masih bersinar, dan orang tidak bisa tidak melangkah maju untuk mengetuknya. Ketika dia tiba, putra dewa dan dewi berdiri lagi. Seperti yang diharapkan, seharusnya Si Zun. Ye Chen berkata dengan ringan, dengan ketakutan di matanya, dia tidak pernah meremehkan Buddha, kekuatan pikiran mereka misterius, aneh, dan kuat. Ada tekanan. Yan Lao Dao memeluk Guci dan menatap Ye Chen dengan mata yang dalam. Tidak ada Dewa Timur, Yang Mulia Barat, Kaisar Selatan, Orang Suci Utara, dan Kaisar Pusat yang hanya bercanda. Ye Chen tersenyum ringan, semuanya menanggung warisan dunia, dan memiliki kualifikasi untuk memimpin era ini. Ngomong-ngomong tentang Dongshen, kenapa aku tidak melihatnya di sini? Tao tua Yan tanpa sadar melirik ke pintu, oh Tao, aku belum pernah melihatnya, kecantikan nomor 1 di Eastern Wasteland, dia seharusnya tiada taraf. Dia tidak suka ikut bersenang-senang. Ye Chen mengambil gelas anggur sambil tersenyum, mengingat gambar Jining Suang yang tenggelam dalam buku itu, mungkin dia sedang mempelajari buku tanpa kata di Tanah Suci Yaochi sekarang. Oul Tao Yan tidak menganggapnya serius, dan kemudian dia memalingkan muka, mengambil pot anggur di atas meja batu giok, dan menuangkan nektar halus dan embun giok ke dalam labu anggurnya sendiri, bagaimanapun, itu tidak memerlukan biaya. Selanjutnya, banyak orang masuk, semuanya adalah putra atau dewi yang dapat diperingkat di benua Xuan Huang, dan mereka mendorong perjamuan ke klimaks. Melihat pemandangan ini, para biksu yang lebih tua pasti sangat lega. Sebuah jamuan telah memasukkan orang-orang paling menakjubkan dari generasi muda di benua Xuan Huang. Mereka semua adalah protagonis dalam pertempuran untuk kaisar masa depan. Oh, episode 1474, Industri Laut Teratai Merah. Bintang-bintang perjamuan Kunlun bersinar, seolah memanggil waktu, ini adalah zaman keemasan. Ye Chen duduk dengan santai, minum dengan tenang, dan sesekali mengangkat matanya untuk melihat sekeliling jamuan makan. Entah kenapa, dia merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan saat melihat banyak dewa dan dewi, mereka semua seperti bintang yang menyilaukan, tetapi dalam perubahan waktu, mereka juga orang miskin di jalan kaisar. Kaisar Xianwu baru jatuh selama 9.000 tahun, dan jejaknya di jalan kaisar masih menekan surga. Kemungkinan menjadi kaisar melawan langit di bawah kendala seperti itu hampir nol. Lelucon, hanya menyalahkan. Mereka lahir di zaman yang salah. Surga dan 10.000 wilayah hari ini sangat mirip dengan Great Chu. Di antara semua makhluk hidup, hanya satu orang di Great Chu yang dapat bercita-cita mencapai kultivasi tingkat tertinggi, dan itu sama di surga dan 10.000 wilayah, hanya satu orang yang dapat buktikan Tao dan jadilah kaisar. Bertahun-tahun yang panjang, perubahan-perubahan laut, dan kebencian dari banyak pahlawan terkenal di dunia telah menghabiskan seluruh hidup mereka, tetapi mereka belum dapat melintasi parit halus, seperti Chu Haisenbing, seperti Dewa Perang Xingtian, yang hanya berjarak satu langkah, tetapi sulit untuk melangkah keluar rasa sakit dan duka dunia. Ye Chen tersenyum, merasa lebih sedih. Dia berduka untuk banyak dewa dan dewi, dan dia juga berduka untuk dirinya sendiri.
Saya tidak tahu apakah mereka masih akan berbicara dan tertawa seperti ini di perjamuan Kunlun ribuan tahun kemudian. Di saat itu, mereka mungkin telah bertahun-tahun telah memoles semua kerinduan. Berhentilah tertawa dan menangis. Yan Tao tua, yang masih menuangkan anggur ke labu di sampingnya, berkata dengan santai, para pembudidaya sedang berjalan di jalan melawan langit, jadi mengapa peduli seberapa jauh mereka bisa pergi? Kata-katamu tidak buruk. Ye Chen tersenyum dan melihat ke arah pintu, berharap orang yang bereinkarnasi akan masuk. Dibandingkan dengan reruntuhan kuno, dia lebih peduli pada orang-orang dari kampung halaman Dacu. Dia tidak melihat orang yang bereinkarnasi, tetapi dia melihat gadis kecil Jiuxian kembali. Dia sangat marah, mungkin dia merindukan Nandi, meskipun kekuatan tempurnya kuat, kecepatannya lebih lemah dari Nandi. Dia menutup matanya, dan dengan sadar menyegel asal-usul tubuh suci, agar tidak dikenali oleh Xiao Jiuxian. Benar saja, Xiao Jiuxian tidak menyadari bahwa bahkan jika dia naik menjadi orang suci, akan sulit untuk mematahkan evolusi Zhou Tian. Ada orang yang datang dari luar loteng, tidak hanya putra dan putri para dewa, tetapi bahkan beberapa lelaki tua datang, tetapi mereka tinggal sebentar dan kemudian pergi lagi, karena mereka sangat tidak suka berteman. Di platform awan di tengah perjamuan, ada tarian yang dibawakan oleh seorang pendeta wanita dari agama besar. Setelah klimaks perjamuan Kunlun, perlahan-lahan menjadi sunyi. Di tengah genderang dan seruling, orang-orang bangkit satu demi satu dan pergi dengan tenang. Semua orang diam-diam pergi ke reruntuhan kuno sebelumnya. Ye Chen dan Yan Laodao juga bangkit, mengikuti arus orang ke pusat kota, dan melangkah ke susunan teleportasi. Arai teleportasi di kota kuno Kunlun sangat besar, dan jarak teleportasi umumnya tidak jauh. Tidak sampai 3 jam kemudian mereka berdua berjalan keluar, di depan mereka masih ada lautan yang indah, tak berujung dan tak terbatas, dengan awan berkabut dan kabut berlama-lama, seperti mimpi. Ye Chen samar-samar membuka mata perinya, dan menatap lautan luas, yang bisa dilihatnya hanyalah kehampaan, dan ada banyak penglihatan yang tampaknya tersembunyi dan muncul, bahkan jika itu adalah mata perinya, sulit untuk mengatakan yang sebenarnya. Dari kenyataan. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa 5 kuali ajaib kecil di tas penyimpanannya semuanya berdengung saat ini, dengan lampu ajaib bersinar ke segala arah, seolah-olah mereka tidak sabar untuk segera keluar. Ye Chen mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa 5 kuali setan kecil muncul dengan cara yang aneh. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode rahasia untuk menyegel 5 kuali setan kecil secara terpisah. Peninggalan kuno berada di kedalaman laut. Ketika dia mengerutkan kening, Old Taoisean mengeluarkan suara santai, lalu mengeluarkan kendi dan minum dengan santai, belum waktunya untuk membukanya. Apa asal-muasal laut ini? Ye Chen menyembunyikan mata perinya dan menatap Old Tian dengan rasa ingin tahu. Lautan ini disebut Laut Teratai Merah. Yan Laodao berkata, dikatakan bahwa itu diubah oleh setetes air mata peri dari permaisuri Teratai Merah. Itu telah ada begitu lama sehingga tak terbayangkan. Air mata kaisar. Ye Chen mengerutkan kening lagi, tidak heran bahkan mata peri tidak bisa menembus misteri itu. Dalam mitologi kuno, permaisuri Teratai Merah mengorbankan api karma dan membakar para dewa dari 8 hutan belantara. Setetes air mata peri itu adalah pertobatan. Yan Laodao melanjutkan, sebagai seorang kaisar, dia telah melakukan terlalu banyak pembunuhan. Pasti tidak mudah bagi seorang kaisar agung untuk menjadi begitu kejam. Ye Chen berbicara dengan santai, mungkin tetesan air mata peri itu bukanlah pertobatan, tetapi kesedihan. Jangan bilang, memang ada sejarah tidak resmi lainnya. Yan Lao berkata sambil tersenyum, dikabarkan bahwa kekasih permaisuri Teratai Merah meninggal karena Dewa 8 alam liar. Tetapi juga karena cinta orang lain, bahkan jika dia menjadi kaisar, akan sulit untuk membangkitkannya. Dibandingkan dengan mitos kuno, aku lebih suka sejarah tidak resmi. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, sama seperti permaisuri Donghua dan Kaisar Sage di Huang, legenda mereka juga menggugah. Anak muda, yang tidak bisa dikatakan selalu cinta dan cinta. Yan Laodao melengkungkan bibirnya. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Ye Chen menjawab dengan santai, lalu mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Di luar negeri, Honglianya telah mengumpulkan langit yang penuh dengan sosok, semuanya ditutupi dengan jubah hitam, dan banyak putra dan dewi dewa di perjamuan Kunlun hadir, tetapi mereka semua menggunakan metode rahasia untuk menutupi wajah asli mereka. Dia tidak melihat Jining Suang. Mungkin dia benar-benar tidak suka ikut bersenang-senang. Dewa dan dewi puncak generasi muda Suan Huang semuanya hadir, tetapi dia adalah satu-satunya yang hilang, yang sedikit disesalkan.
Selain generasi yang lebih muda, ada juga banyak biksu generasi tua, kebanyakan dari mereka adalah raja suci, ada juga orang suci yang agung, dan ada juga satu atau dua kaisar semu tua, yang menyembunyikan wilayah kultivasi mereka dan bertindak sangat rendah. Kunci. Mereka harus tetap rendah hati, dan reruntuhan kuno tanpa syarat menekan kultivasi mereka. Bahkan jika kaisar semu masuk, mereka juga akan ditekan sebagai orang bijak. Pada tingkat yang sama, mereka juga dalam bahaya pemusnahan. Ketika dia melihat, sosok lain muncul di langit, juga ditutupi jubah hitam. Orang itu sangat aneh, tubuhnya terkadang ilusi dan terkadang padat, dan dia tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas. Meskipun dia ada di sana, auranya tidak menentu, seperti hantu, dan matanya dingin dan layu. Tubuh ilahi Nimi. Gumam Ye Chen, matanya hampir menyipit menjadi satu garis, seolah-olah dia mengenali garis keturunan orang itu, yang merupakan garis keturunan yang sama dengan Shen Xuanfeng di masa lalu. Itu adalah warisan yang mengerikan, garis keturunan yang paling menyusahkan, dan sulit dipahami. Ketika berbicara tentang tubuh ilahi nirvana, seseorang harus menyebutkan bakat bawaan dari cabang ini, seni dewa petir terbang. Kekuatan supernatural semacam itu telah menyentuh ruang dan waktu, begitu target terkunci, ia dapat bergerak dalam ruang dan waktu, dan langsung memotong kepala musuh satu tingkat. Ini sangat mirip dengan Amaterasu-nya, keduanya melibatkan ruang dan waktu, bahkan kerugiannya pun serupa, yaitu batasan jarak, dislokasi ruang dan waktu, yang menciptakan hukum peri ruang dan waktu yang mendominasi. Ye Chen sangat terkejut dan takut. Dia terkejut bahwa ada juga tubuh ilahi nirvana di Xuan Huang. Dia takut akan keanehan tubuh ilahi nirvana. Dia telah bertarung dengan tubuh ilahi nirvana sebelumnya, dan dia tahu kengerian dari warisan ini. Ada preseden tubuh suci kuno dan tubuh suci nirwana, yang secara bawaan berlawanan, atau bisa dikatakan tubuh suci nirwana adalah musuh dari tubuh suci Taiksu. Gulong pernah berkata bahwa tubuh suci Dacheng telah dipenggal. Dia tidak yakin apakah tubuh ilahi nirvana telah mengaktifkan harta karun ilahi. Jika itu diaktifkan, itu pasti memiliki seni dewa guntur terbang, yang akan memusingkan. Jika ditargetkan, itu akan membuat sulit untuk tidur nyenyak. Saat dia melihat tubuh Dewa Jimmy juga melihat ke samping, dan mata yang dingin dan kesepian masih bersinar dengan cahaya redup. Ketika keduanya saling memandang, semakin banyak orang datang dari jauh dan berhenti di luar Honglianye. Ini terlalu dini lagi, dan hal yang paling menyebalkan adalah menunggu, tetapi memang ada cukup banyak orang yang datang kali ini. Kamu bisa tenang saat memasuki reruntuhan. Setiap orang yang hadir adalah karakter yang kejam. Seseorang berbisik, bayi dan krisis hidup berdampingan, jadi jangan serakah, atau kamu akan mati jika kamu tidak menyimpan semuanya. Saya di sini hanya untuk membuka mata saya, tetapi saya tidak ingin mencuri harta karun itu. Banyak orang masih sangat bebas dan mudah, tetapi tidak ada yang akan mempercayai apa yang mereka katakan. Oh, episode 1475, Reruntuhan Kuno. Terbuka, Reruntuhan Kuno terbuka. Dalam diskusi tersebut, tidak hanya seseorang yang berteriak. Setelah kata-kata itu jatuh, ombak yang luar biasa dan cahaya peri meluap, dan kemegahan bermunculan. Banyak penglihatan indah terjalin, menguraikan permukaan danau yang indah, dan tanah kuno di kedalaman perlahan muncul. Reruntuhan telah dibuka, dan banyak orang telah menginjakkan kaki di lautan industri teratai merah terlebih dahulu, langsung menuju ke kedalaman. Setelah itu, ada terlalu banyak orang, dan mereka semua ditutupi jubah hitam, seperti tirai hitam yang menutupi langit, menyapu lautan teratai merah, dan mengalir ke tanah kuno yang dalam. Masuk dan lihatlah, lebih baik jika kamu bisa mengunjungi beberapa harta karun. Tao Tuayan menyesap terakhir dan mengikuti sosok di depannya, selama waktu itu dia memberkati dirinya sendiri dengan teknik rahasia misterius. Setelah menunggu orang masuk, Ye Chen berangkat, menginjak permukaan laut, melihat sekeliling sampai ke kedalaman, meskipun lautan teratai merah sangat indah, dia dapat dengan jelas merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan. Di kedalaman, ada gerbang cahaya yang sangat besar, yang aneh, dan dia melangkah ke dalamnya dari jarak jauh. Ketika dia melihatnya, dia melihat tanah yang luas, dengan gunung-gunung besar dan gunung-gunung besar, serta sungai dan ombak yang panjang, banyak pohon purba yang menjulang tinggi berkumpul di hutan, subur, menambah vitalitas tempat ini. Kekuatan spiritual di sini sangat agung dan sangat murni, yang terpenting adalah kekuatan spiritual ini mengandung kekuatan misterius. Ye Chen berjalan perlahan, melihat ke kiri dan ke kanan, dan melihat banyak istana yang runtuh, altar yang bobrok, dan banyak pilar tembaga kuno, karakter yang terukir di atasnya bukan milik zaman ini. Mungkin itu terlalu tua, dan perubahan masa lalu bergolak,
yang telah menjadi debu pada tahun-tahun ini. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh datang dari kedalaman, diikuti oleh semburan cahaya, yang merupakan pedang kuno yang patah, dan orang-orang di kedalaman bertarung dengan sengit karenanya. Segera, bau darah menyebar di reruntuhan. Seperti yang dikatakan orang-orang itu sebelumnya, harta dan bahaya hidup berdampingan. Jika ingin mencari kekayaan dalam bahaya, Anda harus bersiap untuk dihancurkan. Ye Chen mengabaikan perburuan harta karun di kedalaman, dan melangkah ke istana yang setengah runtuh. Ada beberapa orang yang berlarian ke istana ini, berlarian, semuanya membuka mata ke langit, benar-benar memindai setiap inci, berharap menemukan harta karun, tetapi kebanyakan dari mereka kembali dengan sia-sia. Ye Chen berhenti di depan sebuah dinding, di mana terukir gambar binatang prasejarah, sebesar gunung, dengan wajah ganas, hanya dengan melihatnya saja sudah menakutkan, apalagi tubuh aslinya. Belum lagi, dia tahu binatang prasejarah ini, itu adalah pelahap legendaris selama periode prasejarah, terlalu banyak ras yang punah karena monster rakus ini. Justru karena inilah banyak ras yang kuat terpaksa bersatu. Itu adalah perang yang berlangsung selama 100.000 tahun. Klan Taoti dikalahkan, melarikan diri ke perbatasan alam semesta, dan mengakhiri zaman kegelapan. Ini adalah rahasia kuno, dikatakan oleh Taiksu Gulong di masa lalu, metode rahasia seni iblis menelan surga yang dia miliki banyak hubungannya dengan Taoti, teknik rahasia ini diciptakan oleh kerakusan Taoti. Setelah melihat untuk terakhir kalinya, dia berbalik dan pergi, berkeliaran di sekitar istana tanpa mendapatkan banyak keuntungan. Setelah meninggalkan istana, dia pergi ke tempat lain, dan dia bertemu banyak orang di sepanjang jalan. Tanpa kecuali, mereka adalah kuasi bijak, dan kuasi kaisar tidak terkecuali, tanpa syarat ditekan oleh kekuatan misterius dari relik. Pada suatu saat, dia berhenti di depan kolam air hitam, mengangkat tangannya dan mengeluarkan pecahan seukuran kuku dari dalam. Itu adalah sepotong besi peri, tapi sayang sekali ukurannya sangat kecil. Ini seperti lelucon. Keduanya memegang sepotong kecil besi peri di depan mata mereka, dan Ye Chen sedikit malu. Itu juga berkat matanya yang tajam, jika tidak maka akan sangat sulit untuk dideteksi. Serahkan harta itu, dan selamatkan hidupmu. Tawa menyeramkan terdengar, dan seorang pria berjubah hitam muncul di belakangnya, menutupi wajahnya dengan metode rahasia, dan hanya melihat sepasang mata bersinar dengan cahaya suram. Ye Chen menoleh dan melihat ke atas dan ke bawah pada pria berjubah hitam. Pria ini adalah orang bijak saat ini, tetapi dia sebenarnya adalah raja yang suci. Jika tidak, dia tidak akan datang untuk merampoknya secara terbuka. Orang ini penuh dengan roh jahat, pakaiannya berlumuran darah, sepertinya sejak dia masuk, dia telah melakukan banyak pembunuhan dan perampokan. Dia datang karena kesempatan berburu harta karun, dan orang ini datang untuk merampok. Senior benar-benar dalam suasana hati yang baik. Ye Chen tersenyum santai, menatap pria berbaju hitam itu dengan penuh minat. Aku terlalu malas untuk membuang waktu bersamamu. Pria berjubah hitam itu menunjukkan gigi putihnya dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Tidak buruk jika aku tidak merebutmu, tapi aku masih ingin merebut milikku. Ye Chen mencibir, melangkah maju, tulang tangan pria berjubah hitam itu retak dengan pukulan, dia melangkah mundur, dan metode rahasia untuk penyembunyian rusak, mengungkapkan wajah aslinya, tetapi seorang lelaki tua dengan bungkuk dan mata vertikal di antara alisnya. Setelah mengalahkan satu gerakan, pria berjubah hitam itu terkejut dan tampak ngeri. Anda harus tahu bahwa dia berada di level Raja Suci. Meskipun dia ditekan ke level semu saat ini, dia jauh lebih kuat dari yang lain. Orang bijak, dan dia benar-benar dikalahkan. Dalam waktu singkat, Ye Chen membunuhnya seketika, dan menusuk alisnya dengan satu jari. Seorang bijak yang bermartabat langsung terbunuh secara langsung, lautan Sen dihancurkan, dan tubuh asli dari roh primordial juga dimusnahkan. Sampai mati, pria berjubah hitam itu bahkan tidak menyadarinya, dia seharusnya menjadi Raja Suci paling konyol yang mati. Harta karunmu milikku. Ye Chen mengambil tas penyimpanan pria berjubah hitam itu, dan bahkan mengambil tubuh pria berjubah hitam itu, pasti sangat mendominasi untuk mengambilnya kembali dan memperbaikinya menjadi jenderal kematian. Setelah melakukan ini, dia berbalik dan menghilang, berjalan ke dalam hutan, dan terus mencari peluang. Hutan ini juga berdarah, dengan kabut darah beterbangan di mana-mana. Saat dia masuk, dia terjebak dalam pertempuran berburu harta karun. Ada sebanyak 30 peserta, dan semuanya adalah orang suci yang hebat tanpa kecuali. Ye Chen bersembunyi ke samping dan mengarahkan pandangannya pada harta karun itu. Itu adalah cermin perunggu. Itu bukan cermin tingkat rendah. Itu terbuat dari bahan magis khusus.
Tidak heran jika sekelompok orang tua di Holy Level semangat banyak bertarung. Hutan ini menjadi sangat hidup karena perkelahian antara binatang buas ini. Potongan-potongan pohon purba ditebang menjadi dua, dan pertempuran itu sengit. Banyak orang mati secara tragis untuk memperebutkan cermin perunggu. Ye Chen menghela nafas, dan pergi dengan sadar. Meskipun dia juga menyukai cermin perunggu, dia harus menghindari tepi untuk saat ini di hadapan lebih dari 30 orang kejam dari tingkat orang suci agung, atau dia mungkin akan musnah. Dia muncul kembali di depan dinding batu, dan ada kerangka di bawah dinding batu. Itu sangat besar. Sulit untuk mengatakan ras apa itu, tetapi dia sudah lama mati, dan bahkan tulangnya lapuk. Jika kamu tidak menginginkannya, jangan berikan padaku. Tao Tua Yan muncul entah dari mana, melangkah maju, dan mengambil kerangka itu. Ini adalah hal yang baik, ini semua tentang mengusir roh jahat. Siapa yang memukuli ini? Ye Chen memiringkan kepalanya sedikit, dan memandang Old Taoisean dengan ekspresi aneh. Tidak kurang dari selusin bekas pedang di sekujur tubuhnya, dan setiap bekas luka bersinar dengan cahaya dingin, melautkannya. Energi, tampaknya lukanya tidak hanya tidak sembuh, tetapi masih berkembang. Anak Tuhan. Yan Lao Dao mengeluarkan obat mujarab dan memasukkannya ke dalam mulutnya, benar-benar mendominasi untuk mengubah 3 pembersihan dalam satu tarikan napas. Jika bukan karena latar belakang Tao Tua yang mendalam, saya mungkin akan berada di jalan menuju neraka sekarang. Tidak baik memprovokasi siapapun, aku harus memprovokasi dia, kata Ye Chen, dan menatap dinding batu di depannya. Ada bekas pisau di atasnya, menyembunyikan sinar konsepsi artistik, yang diserap olehnya ke dalam lautan dewa. Aku tidak punya waktu untuk main-main dengannya. Pendeta Tao Yan duduk, ini harta karun. Aku sudah merebutnya. Dia berlari keluar untuk merebutnya. Luar biasa. Ini pukulan yang bagus untukku, tapi itu pelayan itu tidak jauh lebih baik, menjadi sasaran lebih dari selusin orang suci yang hebat, ini adalah hadiah dunia. Ada bahaya di mana-mana, keluarlah jika kamu tidak bisa. Ye Chen berkata, ada terlalu banyak orang yang kejam. Aku harus keluar, ini benar-benar terlalu menakutkan. Pendeta Tao Tua Yan menyeringai, kamu tidak melihat orang bijak yang hebat itu, berjalan dan berjalan, kepalanya menghilang dalam sekejap, dan aku tidak tahu siapa yang memotongnya. Dipenggal dalam sekejap. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, mungkin itu adalah tubuh nirvana. Aku harus keluar, kamu bisa meminta lebih banyak berkah, kata Yan Lao Dao, menepuk pantatnya dan menghilang. Setelah dia pergi, Ye Chen tinggal di tempat untuk waktu yang lama, mengerutkan kening dalam-dalam. Jelas bahwa tubuh ilahi nirvana telah membuka perbendaharaan ilahi dari seni dewa guntur terbang, jika tidak, akan sulit untuk membunuh petapa agung secara instan. Ini bukan kabar baik. Dengan dewa pembunuh seperti itu, begitu dia menjadi sasaran, ada kemungkinan pembunuhan instan kapan saja. Betapa menakutkannya dewa nirvana, dan dia memiliki kekuatan itu. Setelah sekian lama, Ye Chen memindahkan langkah kakinya, alih-alih pergi seperti Yan Lao Dao, dia langsung pergi ke kedalaman. Sepanjang jalan, dia beruntung dan menemukan beberapa harta karun, tetapi itu semua adalah konsep artistik, yang ditinggalkan oleh pendahulunya, dan dia sudah tua, jadi dia beruntung dan mendapatkan banyak wawasan. Semakin dalam Anda pergi, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Tidak kurang dari puluhan biksu yang tubuhnya dipisahkan, kebanyakan dari mereka adalah tingkat Santo Agung dan Raja Suci, dan mereka semua terbunuh oleh satu pedang. Darah memenuhi seluruh reruntuhan, dan ada dewa pembunuh di reruntuhan itu, membuat orang panik. Banyak cultivator es yang datang untuk berburu harta karun sudah keluar, dan bahkan orang tua di tingkat Great Saint tidak dapat menyelamatkan hidup mereka, apalagi mereka, jika ingin mencari peluang di reruntuhan, mereka harus hidup untuk menikmatinya. Tetapi masih ada beberapa orang pemberani yang tidak terlalu kuat, tetapi mereka tidak percaya pada kejahatan. Di sebuah lembah, Ye Chen memenggal kepala orang lain. Pihak lain adalah orang bijak yang hebat, dan dia juga seorang pembunuh. Dia ingin mengambil hartanya, tetapi dia dibalik. Dia tidak hanya kehilangan harta itu, tetapi dia bahkan mengambil miliknya. Kehidupan. Yang mengejutkan, di dalam tas penyimpanan orang bijak yang agung, sebenarnya ada dua karakter Dunjie Tian, AAA yang keduanya dicap pada senjata ajaib Natal, yang dia ambil bersama dan dilebur ke dalam kuali yang kacau. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia tidak melangkah lebih jauh, tetapi menatap kelima kuali ajaib kecil di dalam tas penyimpanan. Sejak dia memasuki reruntuhan kuno ini, kelima bersaudara itu tidak berhenti, selalu ingin berlari keluar dan berkeliaran. Jika Ye Chen tidak menggunakan kekuatan gaibnya untuk menyegel mereka, kelima kuali kecil itu mungkin akan menghilang. Itu pasti tidak sederhana.
Gumam Ye Chen, tidak sulit untuk menebak bahwa kelima tripod kecil itu terkait erat dengan reruntuhan kuno ini, mereka terlalu abnormal, dan kelainan itu di luar dugaannya. Ayo. Ketika dia berpikir, ada suara samar, dan dia tidak tahu dari mana asalnya, dan dia tidak tahu dari mana sumbernya. Kata itu kuno dan berubah-ubah, seolah-olah berasal dari era yang jauh. Siapa? Ye Chen memarahi dengan dingin, melihat sekeliling, membuka mata peri, dan mengintip rahasia yang tersembunyi. Namun, dia tidak menemukan apapun, tetapi suara halus itu terus bergema, melekat di telinganya, sangat nyata, penuh sihir tanpa akhir, dan hampir membuatnya kehilangan akal.